Gak tau kok ya, tapi dulu gue rasa kita bisa berkembang karena ada dinamikanya, karena ada beefnya. Betul. Waktu semua yang mulai temenan dia mulai membosankan, men. Bar. Jelas, ini street culture bro. Dia nggak ada tur Asia, Jepang gitu. Cuma Melbourne doang dia. Oke. Iya. Dan tiketnya lebih mahal dibanding di sana. Jadi kayak nggak masuk akal deh. Dan LA legal ya, udah LA aja cukup deh kayaknya gitu. Tambau. Jekol, North Carolina. North Carolina, yoi. Kuliah Jordan. Kuliahnya Jordan, setuju. Jordan sebelum di Gunadarma di situ dulu tuh. Kagak langsung. Berawal dari jalan panjang sampai ke Beverly Hills. Wow. Gak ada yang tahu, Pi. Gak ada yang tahu. Nanti ada exhibit Upi. Anjing, ele kan. Itu mimisan sih gue kalau banget terus mimisan. Ada satu fakta dari teman gue yang tinggal di LA 20 tahun. Peringkat kedua gangster di situ orang Semarang. Udah gitu gini, Pi, sorry gue potong. Pas kita roadshow LA Streetball tuh, lu si capek alias gini, Pi, balik ke hotel. Gue mau nongkrong dulu kok sama itu. Iya, gue tapi keren itu untuk gue orangnya gitu, iya. men. Gue pengen ngeresep energi di kota lu ada apaan sih? Sama alkohol lokalnya apa gitu. Wow. Tahun 13 udah beberapa kali ngisi acara USS. Tapi baru perdana ke kantornya. Kedua kantor lama pernah sekali gue. Oh ya? Pernah sekali. Permata Hijau. Yoi, pernah sekali. Jalan panjangnya. Bikin live session waktu itu di sana. Simpruk ya? Yoi, yang ini baru sekali nih. Iya. Pecah telur. Sehat ya? Alhamdulillah. Rambut panjang. Jadi gue punya satu kebiasaan kok kalau gue lagi ngerjain album, gue gak akan potong rambut. Oh tahu gue. Iya. Oh ini sedang. Jadi biar tiap pagi gue ngaca malu, anjing kapan kelar nih rambutnya gitu. Ini udah berapa lama, Pi? Udah 8 bulan lah ini gue gak potong. 8 bulan? Iya 8 bulan gue gak potong rambut. Konro udah bisa. Udah bisa. Lakers. Cypress. Pi gue awam nih, Pi ya. Iya. Cypress itu kalau di positioning pemain NBA, kastanya di mana dia? Rodman dia, men. Jelas. Bandel, bodoh amat. Ice-T? Dia tuh galak, nggak bandel kalau Ice-T, men. Ice-T tuh galak, beres gitu dia. Oh iya. Nggak. Kok di bandel? Bandel dia. Attitude-nya sendirian aja udah, gue gitu. Latin gitu. Gawat Cypress ya. Lo demen nih dia? Siapa yang enggak, men? Iya. Entemik aja kan emang. Iya. Pi, kita resmi berumur 21 tahun pertemanan. Kalau diukur dari LA Streetball. 2005. Oh iya, men, gokil. Anak udah kuliah, Pi. Kalau pertemanan kita. Bener gak? Kalau analogi anak udah kuliah, Pi. Gue ada yang ngapel tuh ya. Iya. Coba gokil. Gue belakangan sering diskus sama teman-teman generasi sekarang apa. Kata-kata community baru keluar segala macem. Anyway kan, kalau gue pribadi tuh kangen banget sama era kita di mana dulu sosial media belum banyak, nongkrongnya beneran nongkrong, dan ada event adu bakat di konteks street culture. Dulu kita besar di era itu gitu. Nah gue nggak tahu di scene rap ya. Tapi kalau di streetball gue berani klaim streetball entertaining kompetisi sedang mati suri. Menurut gue sedang mati suri. Dan menurut gue itu gue lumayan worry karena satu berimpact sama regenerasi. Terus juga ya hiburan buat teman-teman pebasket juga menurun. Karena signifikan banget bedanya dibanding era kita dulu, Pi. Lo sepakat gak tuh bahwa udah gak ada lagi nih. Konteks sebenarnya street culture ya. Karena kan dulu ada rap battle di kita. Betul. Ada graffiti, b-boy battle dan lain-lain. Gimana menurut lu, Pi? Gue setuju kalau dari part streetball gue setuju ya. Tapi kalau dari part rap sayangnya itu berbanding terbalik sih. Maksudnya makin besar. Rap gak pernah berhenti growth gitu. Walaupun ngomongin community pasti ada gap senior junior, ada gatekeeping. Tapi gue gak ngerti kenapa rap tuh gak pernah mati gitu. Rap tuh gak pernah kehabisan regenerasi. Jadi kayak cuma bentuknya formnya berubah terus.
Nah gue gak ngerti kenapa streetball bisa mengalami itu. Tapi di rap gue tidak menemukan kebuntuan. Tren nerusin siapa ya? Karena everyday gue liat bakat baru, everyday gue liat warna baru, everyday gue liat bentuk baru gitu. Gue gak ngerti apakah streetball kemarin sempat berhenti dan kita kurang kemas jadi pop culture karena hip hop ngelakuin itu. Itu yang begitu terus growing gitu sih. Oke, gue nggak bicara orangnya tapi platformnya. Oke. Oh, oke. Gue juga streetball ada Kelvin Step Back, ada pebasket ojol, ada banyak gitu. Nah tapi platformnya nih ya ala streetball lah sebut saja. Gue cukup merindukan setuju. event itu sih. Itu beneran setahun diselenggarakan, setahun sekali kita latihan, semua ngumpul di situ. Itu literally lebarannya anak street culture. Jelas man. Di babak grand final kita ngundang Allen Iverson, Dennis Rodman, b-boy dari luar negeri gitu loh. Rockstar man. Iya. Rockstar man. Pemain basket rockstar waktu itu. Karena sampai ada di Billboard jujur. Di TV nasional jangan lupa. TVC. Benar, TV nasional. Jangan lupa nonton aku ya ntar semalam. Iya, Indosiar TV apa gitu lah. Tapi lu merasa di scope besarnya ya si street culture ini ya. Apakah emang iya di Indonesia udah nggak ada nih apa? Ya biarin aja ya gue hidup dengan jalur gue sendiri aja. Gak tau gue tapi dulu gue rasa kita bisa berkembang karena ada dinamikanya. Karena ada beefnya. Betul. Waktu semua yang mulai temenan dia mulai membosankan men. Bar. Jelas. Ini street culture bro. Iya. Mau lu graffiti ke, mau lu b-boy ke, waktu udah nongkrong bareng, aduh gak seru lagi. Karena gue pengen lebih bagus dari lu. Iya. Kalau kita di sebelah ngapain? Benar-benar. Itu culture di hip hop tuh ya. Di rap kita tonjok-tonjokan terus tiap hari. Ya, betul. Aja lyrical gitu. Nah tapi waktu streetball akhirnya ada misalnya All Star Jakarta terus All Star Indonesia, akhirnya yang paling jago aja ngumpul satu tempat, bingung mau ngajar siapa lagi, mati lah mungkin industrinya. Gue gak ngerti ya. Tapi dinamika itu yang hilang menurut gue. Gregetnya hilang. Itu sih. Kalau dari circle lo yang masih bidang yang sama lo, kecintaan lo, gue gak lupa Pi. Walaupun gue gak sempet datang di luar kota ya. Lo nikah lagu rap di gedung. Belum pernah tuh. Jujur Tupak bangkit dari kubur tuh. Kok itu Pi? Iya bang, gue bilang. Rap ya rap. Lo mentok tuh Pi. Kalau gue mengalami gini, walaupun alhamdulillah diiringi sama ya dibukain rezekinya mau los dan lain. Tapi banyak teman gue, lu masih basket kok ya, lu masih pakai celana baggy kok ya. Kalau di lu itu terjadi gak obrolan itu? Nih reuni deh mau bukber gila kok ya. Tapi mereka happy maksudnya. Ya. Ke kontrasan di dalam lo ngumpul sama teman-teman lama. Banget men, gue kayak alien. Maksudnya kalau itu kenapa akhirnya gue jarang juga akhirnya kayak bukan mau mutus silaturahmi tapi jadi jarang bukber. Mana emang kerjaan kita kan orang weekend libur kita kerja kan. Bener justru. Jadi kalau misalnya ketemu bareng tuh kayak anjing lu masih gini aja Pi ya. Ya mau gimana men. Kayak misalnya kalau ketemunya udah bener bentuknya babe-babe gitu. Men udahlah lu masih gitu-gitu aja. Bor, lu kita itu berhenti bermain bukan karena kita tua. Lu tua karena lu berhenti main. That's why lu udah tua. Gue masih muda sampai hari ini gitu. Iya. Kalau ketemu yang nyinyir ada kan. Bener. Ada juga gitu. Tapi ya itu gue ngerasa kayak pekerjaan kita bikin kita terus apa ya? Terus fresh aja gitu kali ya. Itu jadi bensin buat kita. Setuju gue. Benar. Karena ini ngelakuin apa yang kita suka kali ya. Iya. Terus juga tadi kita ngobrol pas off cam. Gue kan juga suka ngejar kayak gini deh, mungkin di versi gue gini. Gue kan since Kobe meninggal, gue gak terlalu hard fan sama pemain NBA. Gue belum ada. Jordan, Kobe retire, gue biasa aja gitu. Serius lu man? Dua itu gue. Tapi in term of work ethic, ternyata gue beberapa tahun terakhir tergila-gila sama Ronaldo gitu. Sehingga pada akhirnya gue kemarin nonton dia di Riyadh. Nonton dia di Riyadh. Boleh. Jadi gue gak tahu kalau gue tuh perlu perlu boosting energi melihat idola gue biar kebakar lagi. Setuju. Doi masih main sampai 41 tahun, masih top score. Nah gue perlu ngeliat secara langsung tuh dapet feel-nya gitu. Begitupun kalau konten streetball gue suka visit ke Jepang, ke Filipina apa gitu loh. Cari teman baru dan lain-lain. Nah yang gue denger nih, lu tahun ini mau nonton rapper favorit lo gue. Jadi gue di tahun ini insya Allah kalau ada rezekinya ya,
gue mau melakukan satu hal yang nekat kayak ya itu balik lagi gue pengen lihat secara langsung orang yang gue idolain tuh secara work ethic di panggungnya gimana sih, energinya gimana sih, how he communicate with the crowd. Gue pengen belajar. Gue bukan tipe orang datang ke acara wow nyanyi, enggak, gue akan observe, gue diem observe. Kalau gue suka banget gue akan nangis mungkin. Iya, gue akan benar-benar lihat dia, gue nggak ikut nyanyi, gue akan lihat banget. Ya udah akhirnya gue tahun ini memutuskan untuk karena J. Cole baru rilis album, ada 3 orang favorit gue di hip hop, all time favorite ya. Iya. Tupac, Nas, J. Cole. Gila. Yang gue suka banyak, tapi 3 orang ini kayak ngasih impact buat gue lah. Oke. Nah karena J. Cole bisa rilis album, terus dia lagi tour di beberapa negara, gue ada lihat LA nih. Ya karena gue tinggal dari West Coast, gue pengen beneran main nih ke West Coastnya kayak apa sih. Bener. Jadi ya udah akhirnya gue insya Allah rencananya mau datang ke LA untuk nonton turnya J. Cole gitu. Udah beli tiket, Pi? Udah. Oh iya, benang merahnya karena lo WSW, jadi lo mau ke sana. Enggak sih sebenarnya, tapi tanggal itu yang possible. Tapi pas kalau gue lihat, iya anjing LA. Dia nggak ada tur Asia, Jepang gitu. Cuma Melbourne doang dia. Oke. Iya. Dan tiketnya lebih mahal dibanding di sana. Jadi kayak nggak masuk akal deh. Dan LA legal ya, udah LA aja cukup deh kayaknya. Gitu. Ambau. Oke, gue awam nih ya. J. Cole apa unique selling pointnya dibandingkan Kendrick deh, let's say. Lo jatuh cinta di part apa tuh? Gue suka orang yang kalau dia maju ke depan tuh dia nggak sendirian, dia masinis man, dia bawa gerbong di belakang. Oke. Jadi bukan cuma dia yang besar gitu, dia ngasih kesempatan untuk bawa orang-orang yang dipercaya naik ke atas juga. J. Cole ngelakuin itu, Nas ngelakuin itu, Tupac juga ngelakuin itu. Maksudnya di krunya? Dia bikin record label, dia punya beberapa artis yang dia suka, dia sign, akhirnya dikasih kesempatan dan semua artisnya jadi. Dan dia bikin ekosistem itu gitu. Jadi kayak gue ngelihat dia kayak dia nggak cuma mau besar tapi dia pengen apa ya, pengen jadi ya pengen bawa gerbong orang-orang di belakang gitu. Waktu dia di atas, gue pengen orang-orang ngerasain apa yang gue rasain nih. Ya dibawa teman-teman Dreamville-nya, dia bikin record label, semuanya di-push, semuanya jadi. Nah gue jarang lihat orang yang sebesar itu masih punya energi untuk ngelakuin itu. Kadang-kadang kita kan kalau lu udah di situ, lu akan capek gitu men. Lu akan sibuk mikirin gue mau ngapain lagi ya. Dia masih mikirin rooster-roosternya, dia masih mikirin community-nya mau gue kasih apa ya. Nah gue suka orang kayak gitu men. Bensinnya gak bisa habis. Gue suka orang yang ngasih impact gitu. Iya. Gak cuma keren tapi impactful. Nah J. Cole buat gue impactful. Kendrick keren tapi kalau Kendrick di Bekasi, J. Cole di Pasuruan, gue ke Pasuruan pasti. Jelas. J. Cole North Carolina, yoi. Kuliah Jordan, setuju. Jordan sebelum di Gunadarma di situ dulu tuh. Kagak langsung go. Gunadarma enggak dia? Gunadarma enggak? Jordan enggak. Iya. Mampir ke Pancasila pasti dia. Iya benar, UP. Tapi nah ini, jadi pas gua ngobrol sama Iser juga, tadi kita ngobrol. Mungkin buat orang seumuran kita kan ngapain sih Pi lu bela-belain apa, tapi itu kan bidang lo. Sama seperti orang memburu Oasis kemarin. Gue pas Upi cerita tuh, terus tadi kita ngomong, gue kan streetball juga lumayan dalam nih. Yes banget. Itu sampai berkali-kali profesor tuh bilang, lu main dong ke Venice Beach. Karena begini Pi, nih ada culture di luar sana. Sampai Thomas Teddy Kurniadi tuh bilang, kok lu mubazir sih kalau rezeki lu gak kesini. Karena gini Pi, culture-nya lu main di Rucker Park dan lapangan streetball yang cukup sakral. Sulit lu main di situ kecuali lu kenal abang-abangan. Betul. Dan kalau Rucker kan ibaratnya kayak Ka'bah ya buat streetball ya, kasar ya. Jelas. Maaf. Gue ada nomor WhatsApp Hedek. Wah, Nggak enak. Enak. Lau orang dalam sih bang. Lau orang dalam boleh. Venice Beach Profesor. Oh iya bener. Bond Collector ada WhatsAppnya. Enak. Tapi Bond Collector New York kan? New York. Profesor LA. Venice Beach. B-boy sangar juga pada di Venice Beach. Jelas. Jadi begitu Iser bilang di LA tuh kok. Satu tuh kotanya Kobe sama Shaq. Iya, ada beberapa teman gue di situ. Dalam hati gue, kotanya si Pirang nih alias Profesor. Jelas. Karena gue punya wishlist, gue beta lagi sama Profesor.
Di lapangannya dia. Di kandangnya dia. Di kandang dia. Wah merinding gue. Boleh. Jadi gue bilang wah Upi kapan nih? Gue mau ikut Pi sebenarnya. Salaman dulu. Berangkat bareng kita ya. Bismillah ya. Omongan adalah doa. Omongan adalah doa. Ini adalah sofa ajaib. Wih, keren. Sebelum gue ke Riyadh, gue konten sama Ustadz Jojo. Oke. Sebelumnya di umroh. Terus gue bilang, Jo gue mau deh ke Riyadh lagi nonton Ronaldo bareng lo. Sampean. 2 bulan berikut. Sumpah, ngontennya di sini. Jadi sponsor lihat segala macam gitu loh. Oke, tolong sponsor lihat ya. Iya dong, tenang aja. Tahun 13 tuh langsung tegap tuh belinya tuh. Tapi anyway kalau menurut gue kita berdua kan mungkin bisa bikin konten yang ada sisi edukasinya. Banget, bahwa passion kita tuh bisa membawa kita ke titik sana. Banget. Dan kita bisa kenal teman-teman streetball di sana mungkin. Ya gue gak tahu lo teman-teman rapper di sana mungkin bisa juga ketemu juga. Itu kan yang layak diceritakan ke banyak orang. Betul. Satu bukti bahwa nggak ada mimpi yang terlalu besar gitu men. Bener. Berawal dari jalan panjang sampai ke Beverly Hills. Wow. Gak ada yang tahu Pi. Gak ada yang tahu. Nanti ada exhibit Upi anjing. Ele kan. Itu mimisan sih gue kalau banget. Mimisan. Bener. Jadi di saat lo beli tiket itu dalam hati gue gini. Sama gilanya sama gue nih. Bener gue demen. Cuma kan bener waktu gak akan terulang. Betul. Mumpung dia konser. Kenapa enggak gitu. Dan dia sudah mengumumkan dia akan ini album terakhir dia kok. Oh ya. Jadi kayak anjir gak mudah untuk seniman apalagi hip hop yang kompetitif. Oke gue berhenti ini album terakhir gue. Dia ngomong gitu. Jadi gue takut gue gak bisa nonton dia lagi. Oke. Anjir gue harus nonton. Gue gak mau tahu gimana cerita. Gue harus nonton sih gitu. Tapi emang kayaknya lu gak bisa pisahin DNA basket lu dari lu Depi. Karena apa? Dia basketnya jago. Jelas. Pernah main liga profesional. Jelas. Di Afrika jelas. Iya rambutnya gimbal keren. Tapi emang kalau gak ada basket gue gak akan kenal hip hop men. Kalau gak ada basket gue gak akan se-tough ini di hip hop gitu. Basket streetball khususnya ngajarin gue mentality itu. Dan akhirnya gue mudah banget adaptasi di hip hop gitu sih. Oke. Iya men. Kalau gak anjing lu battle rap dimaki-maki depan jutaan penonton di YouTube kayak lu depresi men. Tapi gara-gara gue streetball kayak easy bro. Bener mentalnya. Udah biasa gue dikata-katain di lapangan. Itu kerjaan gue tiap hari. Jadi ya udah gitu. Kontak fisik. Yoi. Trash talk ya, dan asli. lain-lain. Pokoknya ya fisik, mental, basket dapat gue. Jadi waktu ke hip hop, ini yang gue dapat kemarin. Aman ini. Gitu. Bener. Pi kita adu gila-gilaan mental ya. Oke. Adu gila-gilaan mental ya. Kemarin kan gue nonton Ronaldo tuh. Tapi gue udah nice try gini. Gimana caranya gue ketemu dia nih. Oke tidak berhasil kemarin. Oke. Tapi brand yang bawa gua suka dengan story itu. Wow. Jadi ini kita lagi mendiskusikan. Coba Bang Riko cari cara. Lo ketemu dia deh. Karena diamini sama follower gue dan lain-lain. Gue challenge balik lu nih. Wow. Ini lu nonton dia nih. Jauh loh. Ratusan atau puluhan ribu kilometer loh dari Indonesia. Dan kita mungkin seminggu 10 hari di sana. Oke. Gak ada yang gak mungkin. Lu gak mau ketemu dia Pi? Mau. Iya makanya. Mau. Coba pikirin. Gue udah mencatat ya behavior dia tuh kan dandan gak pernah heboh. Iya. Terus kalau belanja tuh ke Walmart, gue akan jegat di Walmart terdekat kayaknya deh. Kayak gue akan jegat ya. Gue betak duit santai. Gue aja Ronaldo walaupun belum berhasil ya, tapi disclose. Serius disclose? Ya kan gue nonton front row tuh, gue lambai tangan dia nengok. Oke. Oh. Ronaldo tuh. Geter tuh. Geter. Perut melintir. Gue bilang jangan minum kopi dulu. Ntar pup deh gue jangan. Nah Jeko menurut gue boleh tuh Pi, nice try. Wah gue kalau ada possibility-nya gue akan lakuin apapun itu. Kulik. Iya pasti. Coba belaga gila aja udah. Pasti. Belaga gila aja. Gue gak cari tahu hotelnya sih gitu jadi stalkingnya lebay. Iya, tapi anyway salah satu tujuan lo kesana buat ngeboosting bahwa energi lo akan, nih gue udah nonton idola gue nih. Yep. Jadi bisa dapat influence baru dan betul. lain-lain. Betul gue pengen ini juga kok. Maksud gue pengen apa ya? Pengen gue nggak nyaman sama diri gue, ngerti gak lo? Ya maksudnya kalau dengan apa yang gue lakukan sekarang sebenarnya kan aman-aman aja ya. Ya. Nah itu gue takut gitu. Nah gue pengen datang ke sana, gue pengen lihat J. Cole. Gue kalau denger interview dia minimal sehari 12 jam di studio men. Minimal. Gila. Kalau dia nggak 12 jam dia akan ngerasa hari itu gagal. Gue pengen lihat orang yang lakuin itu di panggung kayak apa sih. Waktu gue nonton dia gue akan ngerasa malu. Gue pulang kan bawa visi baru jadinya gitu sih. Oke. Ya itu yang mau gue kejar, anjing ini orang yang gue jadiin benchmark.
Gue mau tahu lu semana sih. Kalau emang segitunya, oke gue akan pulang, gue akan kerja lebih keras lagi gitu. Gue pengen kayak gitu men. Oh iya keren. Ya harus. Karena gue misalnya ya gue dia level profesor gitu ya. Dia kesini 5 hari sama gue, dia pulang beda tuh Pi. Gue dapet feel kayak energi baru, dapet knowledge baru, insight baru. Kayak kan recharge lu nya kan. Benar. Ya entah nggak tahu gimana tapi emang di street culture tuh lu butuh yang lu kejar kan. Iya. Entah itu basket, entah itu visual, entah itu apapun, kayak kita selalu butuh satu hal yang kita kejar. Kalau kita udah ngerasa kita udah gede, habis men. Iya. Kita nggak growing lagi. Benar. Itu kenapa lu nyari kanan, nyari kiri kan. Ya itu. Karena alhamdulillahnya kita belum puas. Yes. Itu penting tuh. Yes. Tapi berikut nih ada bocoran jujur. Cluenya adalah Samsara. Wah. Apa itu? Menarik. Coba ceritakan ke teman-teman. Jadi gua di tahun 2024 mengajukan konsep ke kantor, ke Westwell. Karena waktu itu gue lagi kayak terlalu nyaman gitu kok. Kayak maksudnya alhamdulillah rezeki ada. Terus panggung ada. Bikin lagu kayak gampang banget. Karena gue udah punya studio, udah punya segala macam, udah ada produser in house. Jadi kayak semuanya sudah terfasilitasi lah. Bukan gue tidak bersyukur, tapi gue pengen, gue butuh satu trigger lagi deh apa ya. Gue butuh yang baru deh. Gue ngajuin konsep ke teman-teman Westwell. Gue pengen datengin produser-produser di luar kota yang gue kurasi. Gue pengen kerjanya di tempat mereka. Mau itu kosan, mau itu studio proper, mau itu ruang tamu. Gue mau datang ke sana. Gue mau ngerasain energinya. Gue mau nulis lagu di tempat itu. Berdebat sama teman-teman. Tapi akhirnya kita coba tulis draftingnya. Dan ternyata ada kemungkinan bisa kejadian. Akhirnya jalan kita 8 kota. Tercipta 8 episode, 8 kota. Gue nyamperin teman-teman di luar kota ini. Akhirnya kayak itu kok gue keluar dari kandang gue. Tiap kota jadi pembelajaran baru buat gue. Anjing. Betul. Di kota ini kayak gini ya. Di kota ini kayak gini ya. Jadi lapar gue ada lagi gitu. Benar. Nah setelah jalan 6 episode, gue ditanya sama anak-anak, ini judulnya apa ya web series ya? Jadi dari episode 1 sampai episode 6 gue gak tulis judul, cuma 1 titik judulnya apa, lagunya 2 titik. Tapi as a web series gue gak tulis. Di episode 6 gue baru nemu, anjing. Maksudnya dari tiap kota yang gue datengin ternyata ini ngajarin gue banyak fase kehidupan gitu. Siklusnya sama tapi rasanya beda. Nah gue akhirnya dapet nama kayak anjing ini Samsara lagi buat gue. Ya siklus aja gitu. Lo lahir, hidup, belajar, mati, lahir kembali. Nah, gue ngedapetin itu kemarin di web series yang gue jalanin. Akhirnya gue sepakat web series ini akan gue kasih nama Samsara. Dan web series ini adalah tulang punggung album yang lagi gue bikin. Ya udah namanya Samsara itu gitu kok. Nanti rilisnya rencana bersamaan? Kalau si web series sudah rilis duluan. Lagu-lagunya dari 8 episode, lagunya baru 4. Memang gue keteng. Jadi web seriesnya, musiknya, web seriesnya, musiknya sampai itu album full gitu. Melelahkan, menguras banyak biaya, tapi gue butuh itu baik lagi. Bener. Biar lapar gue ada lagi gitu. Setuju. Jadi Samsara tuh judul album yang insya Allah akan gue rilis berikutnya lah. Mantap. Jadi kalau album pertama gue yang full tuh ada Harimau Sumatera. Iya. Yaitu analoginya kayak gue nih predator puncak nih. Itu move di situ kan? Move di situ kayak galak-galakannya deh. Nah tapi di Samsara justru kebalik, gue nggak ngerasa gue as a Harimau Sumatera gitu. Di album ini, di web series ini gue baru dapat perjalanan anjing gue manusia ternyata ya. Ada takutnya, ada sedihnya, ada rapuhnya, ada marah. Ya udah kalau kemana Harimau Sumatera, ya ini gue baru berevolusi jadi manusia lagi di album ini. Itu tuh Samsara, makanya gue kasih nama Samsara. Gawat. Kedalaman sih. Iya dia. Lo ada Fadilnya juga. Gak apa-apa. Satu grup kan. Iya benar. Rencana akhir tahun? Enggak. Mei. Oh bentar April, lagi dong. Mei, supposed to be. Bentar lagi. Berarti udah 80% kurang lebih. 80% pengerjaan. Mantap. Samsara. Bismillah. Tapi dalam waktu dekat akan dari Samsara itu akan ada satu single namanya BMTH. Udah bentar lagi mau rilis. Nah iya. Yang merupakan singkatan dari Berani Mati Takut Hidup. ZAR. Berani Mati Takut Hidup. Jadi ini episode ke-6. Gue datang ke Bali. Acinya Mukarakat. Iya. Yang produce dia. Jadi gue gak pernah datang bawa tulisan kok. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya gue dapet anjing temanya ini nih. Nah tiba-tiba duduk sama dia ngobrolin hidup. Saya mah buat hidup saya apa aja bang. Kalau berani mati gampang, berani hidup yang susah. Anjir.
Anjir udah itu temanya Aci berani sih. mati takut hidup tuh. Aci jagoan gue tuh. Iya karena banyak orang kayak gue siap mati buat, tapi lu siap gak lu hidup? Iya, Aci. Aci. Ya udah akhirnya gue pilih judulnya BMTH, berani mati takut hidup gitu. Mantep. Apa yang ada di meja itu di saat ngobrol sama Aci? Apa minumannya? Wedang jahe, kan? Wedang jahe. Iya, extra susu mungkin. Ada teman-teman Muka Rakot tuh teman-teman pertama yang gue hubungi setiap liburan ke Bali, Pi. Yes. Pasti tuh Aci, main ke villa. Gerombolan pesta. Jelas itu Pesta. dia. Walk the talk tuh. Kita kemana Bang? Wus, gila. Dan Exer comeback sekarang. Jelas. Mantep Exer comeback. The bad boy is back. Iya, kemarin USS kemarin dia debutnya Televisi Star. Betul, dia sekarang di sana, Televisi Star. Sekarang di sana. Dia bikin itu kok, jadi limbah-limbah Televisi Star dibikin brick sama dia bikin bata. Oke. Keren, dia keren. Gue liat. Iya, Dari keren, nyampe beliau. ininya Kuban tuh. Iya. Mantep. Samsara, Muka Rakat dan lain-lain. Jadi dari Samsara tuh gue ketemu anjing, gue ke tiap kota tuh ketemu banyak orang yang beda-beda kok. Kayak Udah gitu gini Pi, sorry gue potong. Pas kita roadshow LA Streetball tuh, lu si capek alias gini Pi, balik hotel. Gue mau nongkrong dulu kok sama itu. iya, gue Tapi keren itu untuk gue orangnya gitu Iya. men. Gue pengen ngeresep energi di kota lu ada apaan sih? Sama alkohol lokalnya apa gitu. wow. Untung gak pernah ketinggalan pesawat. Sering kalau pas itu diomelin juga tuh. Benar. Pokoknya gue kalau pesawat ke Papua, orang yang gue DM dom. Apakah Anda tidur? Takut. Iya kan? Gue takut kok. Gue juga takut kalau turbulence. Kalau dia dari naik, itu nyampe dong. Iya. Gue kalahin aja deh. Dia masih takut gak? Masih dom masih. Shout out mamen dom. Masih dia. Dom itu, wah iya. Jadi kemarin gini, gue punya definisi beberapa orang yang cukup nyampe di scene versi gue. Oke. Salah satunya Ale. Oh, jelas. Ale Adams. Jelas. Berikut Dom. Jelas lagi. Skater profesional. Main musik kayak Iwan Fals apa aja bisa. Jelas. Tas musik oke. DJ. Pas lagu MVP dia ikut nge-rap. Gak terima. Ruben Onsu dia bang, bisa semua. Gua masa Ruben Onsu. Jelas. Ruben Onsu dia. Tinggal bikin ayam geprek udah fast deh. Iya bener. Dia Ruben Onsu ya. Dan dia udah ke Amerika gara-gara musik 2 kali men. Gue tahu. Jadi pas dia ke Amerika sekali, gue ngomong Dom, gila lu gara-gara rap bisa ke Amerika ya. Bismillah men ya. Mudah-mudahan nanti gue juga bisa berangkat bareng sama dia ke Amerika. Gokil. Waktu itu lu Texas ya? Texas. Di Austin sama Yako sama Dom. Iya. Texas sih Houston, San Antonio. Ya, ini makanya lu belum ke LA ya? Belum. Tapi ya agak deg-degan kadang-kadang beceng legal kan. Jadi tempat makan beceng taruh-taruhnya agak tak. Jelas. Ada satu fakta dari temen gue yang tinggal di LA 20 tahun. Peringkat kedua gangster di situ orang Semarang. Jadi dia bawa chopper, rambut kuncir. Anggotanya ada 40 orang. Oh, sih gue pernah dengar cerita ini lagi. Semarang. Kalau ketemu orang Indonesia, nyapa dia. Ya, Weco gitu ya. Aman kita aman, Pi. Aman ya? Aman. Bawa lumpia, tenang. Dulu streetball LID, Lumpia is delicious. Jelas. Nama komunitasnya. LID, syarat LID. Gue inget LID anjir. Lumpia is delicious. Iya. Anjir iya lagi bener. Malang Go Stream. Go stream. Surabaya O31 Tsunami. Oh Triwan, Loko. Iya, bener. MC Club. Jelas. Anjing LID masih inget. LID Lumpia is delicious. Iya bener. Gandhi kalau nggak salah Gandhi ya. Gandhi. Iya kan? Gandhi. Bener. Pi kita main pilih lagi ya. Oke. Choose a side lagi ya. Oke. Sebelum kita menanyakan pertanyaan dari para followers. Oke. Kemarin lu repost kan? Oke. Di story kan. Nah sebelum masuk ke situ gue mau nanya nih. Biasa narasumber juga gue tanya nih. Basket dulu ya. Oke. Iverson Kyrie. Iverson man. Iya. Game changer man. Benar. Tracy McGrady, Vince Carter. Anjir. Oh tapi gue Carter lagi bang. Carter T-Mac ya gak tahu. Tapi kalau as a main paling lebih enak ditonton Carter gue. Iya. Carter kalau gue. Bukan gaya bermain ya, tapi in term of impact dan legacy. Impact buat gue.
Enggak, ini untuk pertanyaan berikut. Oke. Bukan gaya bermain. Oke. Impact, legacy dan lain-lain. LeBron, Steph Curry. Boom. Impact ya. Impact LeBron lu men. LeBron lo ya? LeBron men impact ya. Yakin lo? Iya lo ngomongin sepatunya aja berapa banyak yang jual sama LeBron. Kalau ngomong impact ya. Tapi orang nembak dari jauh karena Curry lo. Benar. Game changer Curry kalau gua. Oke, game changer Curry oke. Tapi lo LeBron. Okay. Kalau gue secara impact, Secara impact, gue LeBron. Iya. LeBron. Hakim Olajuwon. Wah, anjing. Ayo lo. Hakim, the dream Pi. Oke. Hakim Olajuwon atau beda posisi sekali lagi. Tim Duncan. Beda posisi. Si gue sebenarnya tuh gak pernah suka sama Duncan, gak tau kenapa kaku gitu men. Kayak orang gak niat main. Memang. Tapi presisi ngerti gak lo? Itu presisi dia. Efisien mainnya. Aduh gue Duncan lagi. Duncan kan? Iya, kayak orang gak bisa main tapi kok beres gitu. Fashion dia USS Yardsell alias Tim Duncan MVP nih. Setelahnya 3/4 sepatu sendal. Jelas aja. Gue bilang kayak mau ke Cimory nih. Kayak tinggal di Denpasar dia tuh. Jelas. Bener. Kayak mau ke Sabang nih. Tim Duncan. Fashion nomor 3 itu dia, Kawhi Leonard. Nah, iya. Oke. Pemain-pemain sekarang nih. Apa? Ini kalau Jokic atau Luka, beda posisi memang. 5 Ini tahun. apa nih? Jago impact. Semua 5 tahun ke depan siapa yang memiliki karir lebih baik? Luka Doncic atau Jokic? Gue masih Jokic sih. Serius loh. Gue sebenarnya Jokic gak terlalu ngulik, tapi Luka gue ngeliat gitu. Jadi gue nggak tahu seberapa jagonya dia main sekarang gue nggak tahu. Tapi Luka gue masih lihat gitu. Jokic enggak? Enggak ngulik segitunya gue. Oke. Jadi gue ghost to Luka deh. Itu si jangkung tuh. Si Jokic anjing. Gue ngeri patah kok kalau dia main kok. Takut patah gitu. Gue takut. Iya. Justru dia mematahkan stigma work hard. Oke. Si Jokic. Tapi tetap jago. Iya sih. Cuma gue takut tiap 24 tuh gue takut dia kesleo gitu. Iya benar. Terakhir. Lu optimis gak Wemby bisa mendominasi NBA? Wembanyama. San Antonio Spurs. Bisa mendominasi. Ini baik sekarang nih. San Antonio Spurs setelah sekian lama itu peringkat 3 di West. Setelah berapa tahun? Wah, 10 tahun lebih. Kayak gue percaya kalau gitu. Dengan kehadiran se-impactful itu gue percaya berarti. Bisa dribble. Gue percaya. Usia tua alias 20. Gue percaya. Wemby. Give him 3 or 5 years, gue percaya. Oke. Yeah. Wemby, lu percaya? Top 3 pemain basket favorit lu? All time ya? Wah, karena gue point guard ya. Pertama gue harus Iverson sih. Dia lu ya? Jelas men. Iverson, Kobe, Johnson lagi. Magic Johnson. 3 sih kalau gue. Si abang 2-3 enggak lu? Enggak gue. Wah. Too much man, dia yang banyak, terlalu banyak. Semua orang pasti nyebut dia gitu. Iya tapi kalau lu ibaratnya bisa ngopi, dia ngomong gini sih Pi. Emang fans gue banyak di luar. Tapi cara lu mandang gue gimana Pi? Kita kesampingan dulu. Gue tau gue mainstream. Sepatu gue di mana-mana. Hati lu terdalam nih Pi. Ini bulan puasa nih Pi. Menurut lu gue gak masuk top 3 lu deh. Menurut lu aja deh. Oke, Abang J, sorry Abang J. Vejo punya podcast sama Jadakis. Tahu gue. Tiap yang bilang LeBron GOAT dicemberutin sama dia. Dibilangnya dalam pengaruh narkoba. Dia ngomong JD-nya apa Vejo-nya? Iya. JD-nya apa dua-duanya? Dua-duanya. Oh, jelas. Dia Jordan mentok men. Gak bisa. Dua-duanya. Lu tahu gak ada, iya nih gue belum pernah bahas sama lu nih. Kan ada stigma seperti ini tuh Jordan agak sarkasm, tidak terlalu mendengar hip hop. Betul, ya betul gue juga denger itu ya. Terus di cross check tuh ke Vejo sama Jadakis segala macam. Mereka kita nggak bisa marah kayaknya kalau dia sih nggak apa-apa. Dia punya kartu privilege untuk apapun yang lu mau deh. Iya kan berarti kan gila ya, ada satu orang lebih besar dari sebuah genre musik. Tapi emang di 90s impact dia mentok Pi. Enggak, dia nggak punya patung kok. Nggak punya patung dia. Iya. Nggak semua musisi rap
pakai sepatu Iya, dia. dianya bodo amat. Iya, dia gak peduli dia. Sekarang NASCAR Pi. Bener. Tapi bener dia gak dengerin hip hop sama sekali man. Enggak, ya cuma numpang lewat gue pernah dengerin itu. Aneh. Iya. Aneh. Makanya sebenarnya dari semua sebenarnya yang beruntung. Nah ini juga nih message. Kenapa menurut gue brand sebesar Air Jordan itu bisa long last? Karena Jordan mau bernegosiable dengan tim marketing dan lain-lainnya. Rapper yang paling sukses berkolaborasi dengan Air Jordan, rapper Gen Z, Travis Scott. Itu kan tim marketingnya menurut gue ada fase present ke Jordan. Betul. Jordan aja Jay-Z biasa aja, ini Travis Scott. Betul. Kok lu bisa approve untuk collab? Dan bukan sekedar approve, jangan lupa kalau Travis Scott doang yang logo Nike dibalik. Maksudnya pihak brand berani, oke, kalau buat lu boleh deh. Percaya gitu dengan kolaborasinya. Betul. Kayak, Tapi satu info boleh. Dennis Rodman pernah melakukan tahun 96. tapi official? Nike. Wow. Cuma bukan signature dia memang. Oke. Cuma yang pakai dia. Oke, customize berarti. Enggak, maksudnya sepatu biasa. Oke. Coba Tapi kebalik gitu. Kebalik. Jelas beda emang itu emang. Bentar. Gue kasih lihat deh. Bentar, Dennis Rodman. Dia duluan. Nanti lah ya. Enggak temennya Kim Jong Un tuh dia. Iya. Dia benar-benar. Normal alias nikah sama diri sendiri pernah. Jelas. Udah dapat Madonna sama diri sendiri lagi. Iya. Udah bener di situ. Gitu. Jadi balik lagi ke Jordan tuh di hip hop udah mentok juga. Mentok bang. Mentok. Duit sedikit alias Nike kasih jutaan dolar per tahun ke dia. Itu yang tidak bisa dimiliki bahkan menurut gua atlet sebesar Ronaldo atau Messi. Setuju. Itu ada yang komen kan, ya kan mereka nggak mungkin pakai sepatu bola. Ini bukan sepatu bolanya, tapi mereka kekuatan bikin brandnya. Kekuatan brandnya iya. Bikin sepatu jalan aja. Nah Betul, itu. gue setuju part itu. Dan kenapa orang mengidolakan Jordan banget sampai sekarang Pi? Karena ini analisa singkat gue ya. Karena orang-orang yang besar di 90s itu sekarang sudah menjadi dewa di fashion. Almarhum Off-White. Ya betul. Nigo. Ya betul. Pharrell. Betul. Mereka kan besar di 90s kayak kita. Ya udah mereka look up-nya sama Jordan. Pasti. Jadi turunan energinya di Jordan tuh. Pasti. Gawat. Pasti. Anjing, gue kalau kita ngomongin Jordan tuh gue selalu ingat satu teman kita kok yang Jordan ini banyak banget. Raymond. Jelas. Gue rasa dia punya sepatu yang Jordan gak punya deh. Bisa tuh. Ini punya gue kata Jordan. Kok lu ada warna itu? Pi, rap nih. Oke. Rap nih ya. Oke. Udah gue tanya apa ya pas Warkop Polim ya. Wu-Tang NWA. Wow. I go with Wu-Tang man. Karena ngomongin impactful ya. Logo W ini ngasih impact luar biasa man. Sama kayak brand Jordan kalau buat gue. Di hip hop ya. Di hip hop ya. Kayak ya Wu tuh kayak as a brand lagi bukan musik gitu dia. Jadi gue kalau impact Wu-Tang gue. Oke. Raekwon. Menarik. Sama siapa yang selevel sama dia? Coba. Gue ada 2 nama sih. Ghostface. Siapa? Ghostface. Ghostface gila boleh. Gue Ghostface gue. Ghostface gila ya. Enggak tahu kenapa, tapi tone suara gue suka banget. Gue suka banget. Si pakai kalung gede. Iya kan? Ghostface lu. Iya dia terinspirasi dari Saikoji waktu itu kayaknya. Bukan. Iya benar-benar. Saikoji hardis jujur. Iya. Ghostface lu ya. Iya Ghostface gue. Enggak tahu kenapa tapi bindeng-bindeng itu gue suka. Iya. Method Man, Redman. Kalau as a persona Method Man. Kalau nge-rap Redman gue, Reggie. Redman gue. Bahkan Eminem pernah nyebut dia masuk top 5-nya Eminem tuh Reggie tuh, Redman. Oke. Yoi man, emang flawless dia. Tapi kalau attitude gue Method Man. Method Man ya. Method Man. Dia habis ketangkap polisi kemarin. Oh iya? Jelas. Akibat? Anaknya pacaran, dipukul, digebukin. Oh gue lihat. Jelas. Itu gue di pihak dia tuh. Jelas. Iya. Tupac Biggie? Basic lah ini. Shit. Basic lah. Tapi udah pernah ditanya mungkin. Tupac Biggie? Tupac gue kok. Oh thank you Pi. Yo itu Balik, gue. tadi lu pas lu bilang ke Wu-Tang. Bandara LA sempat gini nih. Coba ya. Fun fact tadi gue pakai topi Wu-Tang man. Warnanya sama banget. Jadi gue kalau kemana-mana kan selalu pakai yang sama. Cuma pas lihat kayak
Satu LA, atau Staten Island. Aneh sih, gue dicengin pas ini kalau beda-beda regional gitu kan. Padahal pakai ini aja lah gitu. Oh iya benar. Tupac deh. Tupac men, Tupac. Oke. Tupac. Biggie jago banget. Tapi Tupac timeless men. Lagu dia gue rasa 30 tahun 40 tahun ke depan masih tetap relevan sih. Oke. Yoi. Overall nih. Eminem, Jay-Z. Wow. Overall. Gue Eminem deh. Eminem Eminem lo ya? Eminem gue. Oke. Soalnya sebelum Travis Scott sama Jordan, dia duluan sama Jordan. Bener. Jelas. That white boy man, dia breakthrough itu. Dia sama Jordan duluan. Si jarang senyum. Jarang senyum. Yeah. Dokter dia yang nemuin. Jelas. Bener. Gue Eminem gue. Eminem lo ya? Yeah. Nas. Wah berat. Nas pokoknya udah. Iya Udah. Gak usah jawab, gue Nas udah. Nas Tupac. Wah lucu. Wah, Ayo lo. Wah gila. Di verse-nya J. Cole dia pernah nulis gini, kalau Tupac itu Jesus, Nas yang tulis Alkitab. Jadi gimana cara milihnya katanya gimana tuh? Itu. Gua ada tuh dia nulis gitu. Ada if fuck is Jesus, Nas wrote the Bible katanya gitu. Jadi kayak ya udah secara kategori ya gue harus milih Pak. Habis Pak baru Nas baru J. Cole gitu. Wah gawat. Suge Knight Didi. Ada yang bagus. Gue Didi sih. Didi. Baru membuka mata gue, anjing orang ini gila gokil. Gila. Gue pikir Susnas itu paling gawat men. Ada yang lebih gawat. Ada. Belum ada apa-apanya Susnas ternyata. Bener. Belum. Kacau. Tapi gara-gara dia tuh tiap lihat orang ngeliat baby oil gue jadi gay gitu sekarang. Iya. Baju putih. Baju putih jelas. Pi kita jawab. Oke. Pertanyaan dari Acir udah lama juga kita para ngobrol followers. Iya dong. Dari NSTYWN. Ini sering komen. Stewin. Bang Upi gak ada niatan album baru. Tadi udah diceritain. Sudah insya Allah ada. Dalam waktu dekat akan dirilis judulnya Samsara. Insya Allah. Oke. Di sini Remedi. Sebarat apa Jakarta lo? Hah? Sebarat apa Jakarta lo? Mungkin lo seberapa pride kali ya sama Jakarta Barat lo, Pi? Biasa aja men. Jakarta Barat gak ada yang bisa dibanggain men. Iya. Oh ya? Cuma karena gue tinggal di situ aja. Oh ya? Kata gedung RCTI? Iya. Gue gak sekolot itu lo. Gak kayak Jakbar gue yang pegang. Enggak kekecilan Jakbar. Gue pegang yang lain aja. Sansuret 18. Tuhan bakal ada gebrakan apa lagi di dunia hip hop? Kalau kita ngomongin lokal yang sejauh-jauh ya. Kayak lokalnya itu gak pernah berhenti ngasih gebrakan ya. Maksudnya tiap bulan ada lagi. Jadi gue rasa gebrakannya selalu ada. Mungkin yang dimaksud dengan teman-teman siapa siapa lagi kali ya. Bukan gebrakan. Karena itu yang bikin masyarakat awam menengok. Tapi kalau progress, kalau growth hip hop lokal selalu ada terus sih. Ada terus. Gebrakannya mungkin ya itu. Tahun 13 akan ada album. Tahun ini. Dalam waktu dekat. Next. Keso ini anak-anak freestyle raga dong jarang. Kayak reggae-reggaean maksudnya. Ini juga satu hal yang gue nggak pernah nemu jawabannya nih kok. Gimana tuh? Lu kan pemain basket ya. Freestyle dong. Pernah gak gituin? Kita main keyboard. Main keyboard dong. Sering ya. Berarti lu sama profesi lu sama rapper sama tuh. Tapi kalau main gitar kan gak pernah Dewa Bujana. Main gitar dong. Gak mungkin Dewa Bujana digituin. Iya kan. Indra Lesmana main keyboard dong. Gak mungkin digituin. Tapi kalau kita komika main ngelawak dong. Kenapa sih? Orang lagi nongkrong suruh kerja gitu. Bener. Sosok Bang Riko di mata Bang Upi. Wah ini menarik. Wah ini gak pernah ada yang nanya nih kok. Apa? Gak pernah ada yang nanya nih. Iya. Gua salah satu anak yang tumbuh besar. Waktu itu gue main basket. Ya gue suka banget sama basket. Tapi ada sekumpulan orang yang ngerubah persepsi gue tentang olahraga yang gue suka ini. Tentang basket. Yang ngasih gue bisa jadi apapun yang gue mau. Sekumpulan orang ini. Salah satunya Riko. Dan dia bikin gue percaya bahwa gak ada hal yang gak mungkin. Karena dari kasarnya apa ya, streetball back in the day itu badut men. Kita main di lapangan tuh katain orang ngapain sih lo, jelek lo. Tapi waktu itu akhirnya streetball bisa pecah telur jadi satu. Gue rasa
olahraga basket non formal yang paling besar di Indonesia. Itu juga ada peran Rico di situ. Gue ngelihat bahwa ya orang ini bukan orang yang apa ya, nggak asal ngucap men. Kalau dia suka sesuatu dia akan lakukan itu sampai mentok, dan kalau dia mimpi dia akan berusaha untuk ngejalanin itu, dan tanpa sadar orang brengsek ini menginspirasi banyak orang-orang lain. Salah gue. Ya, itu dia. Bisa aja Upi. Appreciate it Pi. Bisa aja Ical. Oke. Next, Anjing. Gak enak gue bacanya nih. Tanggapan Bang Upi soal genre hip hop di Indonesia, dari hip hop timur, hipdut sampai Poris, gimana Bang? Kalau tanggapan gue, hip hop tuh nggak ada bentuknya men. Hip hop tuh, rap itu menurut gue apa ya, memang dia nggak ada bentuk bakunya. Dari kalau lu ngomongin oke, yang paling bener trap, sebelum trap ada boom bap. Oke, sebelum boom bap ada breaknya zaman dulu. Jadi tiap tahun memang selalu berubah. Jadi kalau misalnya ada lo ngomongin hip hop timur, hipdut sampai Poris, ya bagus-bagus aja, jalan-jalan aja, everybody gak ada it gitu. Jadi kalau gue nggak punya opini apapun sih, karena memang hip hop Indonesia tidak punya bentuk. Nggak ada yang namanya hip hop Indonesia tuh kayak gini, nggak ada men. Siapapun yang lahir dari sini, buat gue itu hip hop Indonesia. Udah itu aja. Oke. Dan selama jangan terlalu ke barat-baratan, ya udah itu hip hop Indonesia buat gue, gitu aja udah. Oke. Cukup jelas. Next, Linoleum 666 mau kolaborasi sama Gledek. Lu tahu Gledek kan? Tahu. Enggak, kalau gue sih nggak mau kolaborasi, tapi gue udah melakukan konsolidasi. Gue akan gantiin Wancoy jadi vokalis kayaknya. Wancoy gantian nge-rap dong. Tolong lah. Sesekali boleh lah, tuh festival tukeran lah kok. Bisa ya. Karena tapi lu gaji buta karena Gledek lagunya semenit Pi. Lagunya semenit dan boleh baca teks. Boleh. Kayak karaoke dia. Tapi kalau tanya mau kolaborasi, mau gue, sumpah mau. Ini bakal pecah berantakan sih. Pecah. Tapi kolaborasi jangan yang latihan, langsung di panggung tuh. Udah. Iya enggak? Freestyle udah tuh. Biar berantakan aja udah. Seru. Ntar aja Bil, lokal fest Bil mereka. Weh. Juni. Ya kita rap lokal fest belum loh. Wah, kelewatan sih. Kalian tidak mendukung industri ini ya kalian ya. Tolong ya. Justru kita tunggu klimaksnya. Upi keluar album. Siap. Ini udah didesain. Dia emang paling jago pivot ini. Udah didesain. Jago. Udah didesain. Kapap _ Bang Upi percaya nggak karena hip hop bisa sampai kayak sekarang? Enggak. Gue yakin juga gak percaya gara-gara basket bisa sampai kayak sekarang. Enggak gue. Anjing, gak percaya lagi gue men. Gak percaya, tapi juga gak bakal pernah puas sih gue. Karena ya itu, maksudnya gue bisa ada di titik ini, bisa berdiri atas apa yang gue percaya. Gue masih gak percaya sampai sekarang, tapi gue masih mau ngatas kepercayaan itu. Bisa sampai sini gak nih ya? Bisa sampai sini gak nih ya? Bisa sampai sini gak nih ya? Gitu. Karena kalau udah kayak anjing gue sampai sini ya, tuh gue takut nyaman. Iya. Gue takut nyaman. Jadi kayak gue masih nggak percaya karena selalu ada titik baru yang gue kejar gitu sih. Keren. Gitu sih. Keren. Berikut Subana _ Oke. Kalau Mas Upi dulu tidak pernah kenal hip hop dan basket, kira-kira mau jadi apa? Bener juga tuh Pi. Gue sudah tahu kayak jadi bandar deh gue kayaknya deh. Togel apa togel? Togel, drugs. Gue gak asik. Iya anjing ini kalau beneran tiba-tiba Tuhan take out 2 hal ini, hip hop, basket. Gue jadi apaan nih? Kalau gue lebih blank, kalau gue lebih blank lagi. Anjing ngapain gue? Ngapain lo? Gak tahu gue kalau. Lu pernah kerja kantor gak sih Pi? Pernah. Ah itu pernah. Bisa. Tapi kerja masih berhubungan dengan musik. Karena waktu itu event kontraktor, vendor-vendoran. Yoi. Jadi kayak masih berhubungan dengan ya event-event, festival-festival, masih berhubungan dengan kayak gitu. Itu belum nge-rap tuh? Udah sambil. Oh, sambil. 2015 sampai 18 tuh masih sambil. Itu kantoran tuh? Kantoran. Oke. Kantoran. Jadi kalau ditanya gue kalau gak ada hip hop mau basket. Tapi berlaptop pria bisa kan? Iyalah. Oh lu teman nama Isar tuh pas tuh. Laptopnya di sini dia. Bagus. Gini ya gitu dia. Excel gak bisa kan? Dia gak, gue gak tahu deh. Yes, gue gak bisa. Gue nol. Shh, Bos, abang tenang. Selama ada di sini. Deh lo tenang. Tapi gue gak tahu mau jadi apa. Gak bisa aja. Gue gak tahu mau jadi apa. Iya juga ya. Gua gak tahu itu juga berlaku buat gue tuh. Kalau gak itu gue jadi apa ya? Mungkin gue masih nongkrong di Pak Maman, mabuk-mabukan tiap hari kali sampai hari ini. Pak Maman tuh lapo itu kita ya? Iya Pak Maman, bener Pak Maman. Gak tahu gue mau jadi apa, gak tahu. Next. Abis. Ini ada pertanyaan, gimana pendapat tentang yang terjadi ya gitu. Makin nyerempet nih. Di perang Timur Tengah.
Oi. Tapi tadi topik kita sebelum di awal tuh. Oke. Ini di Indonesia udah jarang nih event-event street culture tuh. Cukup bergeser dari secara tren mungkin ya. Itu tidak terjadi tapi di luar negeri menurut gua. Karena si event Jordan Brand Kawhi 54 di Paris itu masih keren banget. Betul. Itu masih keren banget tuh. Apa ya kok ya? Kenapa ya kok? Ya mungkin si head-headnya ini udah punya kesibukan lain, inisiatornya udah. Nah sebenarnya kan sama kayak gue, sama kayak lu mungkin. Mungkin di saat mediumnya lagi bergeser, ya kita menyibukkan diri sendiri aja. Iya, oke. Jadi streetball mati gue, ya itu scene-nya gue tetap maju sih. Nah mungkin dengan adanya era sosial media sekarang harusnya besar kemungkinan bisa comeback sih. Hopefully, insya Allah. Untuk di streetball ya, gue sih. Gue punya harapan besar sih kok. Apa? Gue punya harapan besar tentang itu. Karena biar gimana Pi, orang yang main basket streetball itu jauh lebih banyak dibanding orang yang masuk ke Liga Pro kan. Betul. Kan orang main basket nyeker itu streetball buat gua. Streetball men. Nyeker. Lo ke Filipina tuh dari streetball tuh buat gue. Iya. Itu kok. Itu mengingatkan gue Jakarta pada zaman era itu kayak Bener kan? ini nih gitu. Vibe-nya. Ini vibe-nya men. Iya. Itu ya benar, itu di Indonesia udah hilang kayak gitu. Nah, kalau di luar tuh ada influencer namanya MK. Tahu. Insya Allah akhir tahun gue undang. Wow, gokil, menarik. Tapi kok, Ya. gue ngeliat dia menang terus tuh. Yang kalah-kalahnya gue gak pernah lihat tuh. Ada. Pada ngadu ke gua. Pada ngadu ke gua. Jadi gue berteman sama streetball Brazil apa. Bro, di posting di Reels. Oh anjir. MK-nya komen juga. Oke. Jadi dia sering kalah. Tapi dia emang beres ya. Batu ya. Batu tapi gini menurut gua. Kalau ada orang nanya. MK itu menurut gua dia oke karena punya good looking bisa public speaking. Oke. Dan momennya tepat. Tapi karakter streetball trash talk kayak gitu udah dari dulu. Betul. Jadi Semua bukan ngelakuin karakter itu, baru ya. dia. Setuju. Berarti emang momentumnya pas. Momentumnya pas. Oke. Kalau difficulties gue masih profesor. Difficulties. Nah itu sering tuh duet dia sama profesor 2 on 2 crash the Belum pernah court. lihat gue. Ada ya? 70% gagal karena crowdnya gila. Kayak di Dubai harus diberhentiin polisi. Wah gokil. Event resmi. Damn. Nah itu yang ada di streetball juga tuh Pi. Jadi kita crash the court spontan. Iya men. Kita gak kenal crowdnya siapa, Iya, didorong-dorong. iya. Nah itu yang gue suka vibe itu tuh Pi. Coba kalau sekarang dorong ribut lu. Ribut. Panik. Ya. Wah trash talk UU ITE lu. UITE gitu. Gitu. Tapi anyway, tadi kita udah berdoa nih Pi. Semoga gue bisa ikutan sama lo. Amin. Ke Los Angeles, California. Lo nonton J. Cole. Semoga masih ada tiketnya jadi gue bisa ikutan. Ada pasti Ben. Gue ada calo di sana teman. Ada Oh orang bener. lain. Ada. Udah habis ya? Jebolan. Itu mainnya di mana? Di ini, di dia, ini Crypto Arena itu dulu. Crypto Arena. Iya, Staples Center dulu. Iya, Crypto Arena. Kandang Lakers. Crypto Arena. Jadi dia 15 menit ke tempatnya Nipsey, 20 menit ke Compton. Wow, menarik gitu. FYI, itu lapangan game terakhir Kobe. Oh shit. Itu lapangan Michael Jackson disemayamkan. LA. Wah, lu harus ke sono berarti. Iya makanya. Harus kok. Ada nilai itunya soalnya kok. Gofar udah kesana lagi, gue gak terima tuh anjing. Ngapain dia? Acara mobil. Dia foto depan Staples Center. Halo Rico. Gak adil. Emang terkadang hidup seperti itu ya. Gak adil anjing lu par. Siap Pi. Oke. Gue doain sukses albumnya. Amin. Yang penting sehat terus. Bahagia terus. Westway makin berkibar. Amin. 13 makin berkibar. Sehat terus. Amin. Thank you man. Gue Rico Lubis. Gue Tuan 13. Peace out.